Jasa baik suami hanya karena satu perkara kecil, seakan-akan suami itu tidak berbuat kebaikan sama sekali. Itu menjerumuskan. Artinya kufur nikmat ini bisa jadi petaka. Kita bersyukur ditambah, walaupun kita belum ingin, tapi nambah itu nanti. Ya sesudah makin yakin ilmu ini, zikirnya sekarang ditambah. Biasanya zikirnya istighfar lebih banyak. Sekarang istighfar dan alhamdulillah. Oh itu asik. Istighfar dan alhamdulillah lebih mudah untuk dijiwai. Karena ketika kita istighfar, kita tahu dosa yang sudah kita lakukan. Agak sedikit berbeda dengan subhanallah, maha suci Allah. Tidak semua orang bisa menikmati bacaan subhanallah karena membayangkannya beda dengan membayangkan dosa. Jadi astagfirullah, mata tidak terjaga, astagfirullah. Tadi bicara berlebihan, astagfirullah, sudah buang-buang waktu lihat medsos, astagfirullah. Tadi ada yang perlu tapi saya mengatakan saya nggak ada, padahal ada, astagfirullah. Itu jelas. Dan hamdalah, alhamdulillah juga jelas. Ketika buka mata, alhamdulillah saya masih hidup, bisa lihat, alhamdulillah saya berteduh ya Allah, alhamdulillah tidur di kasur, tidak kehujanan, tidak keanginan, alhamdulillah ada selimut, duduk alhamdulillah bisa bangun, jalan alhamdulillah bisa jalan, trek-trek masih ada tulangnya. Kan ada yang tulang lunak ya. Jalan alhamdulillah, ke toilet alhamdulillah ada toiletnya, pas ditutup alhamdulillah ada pintunya, ada kuncinya. Di dalam toilet ada WC-nya. Coba kalau nggak ada, alhamdulillah ada air, ada sabun, ada sikat gigi, alhamdulillah. Nggak usah disebutkan di kamar mandi, alhamdulillah ya. Ini toilet ya, di sini. Termasuk BAK, BAB dan BAH. Apa BAH? Buang angin halus ya. Astagfirullahaladzim. Itu juga nikmat dari Allah sepanjang pada tempat yang semestinya. Itu nikmat hadirin. Masya Allah. Lihat lemari, alhamdulillah ya Allah. Bisa pakaian. Kemarin tangan asam urat di sini. Gak bisa pegang apa-apa, sakit sekali. Buka kaos aja gak bisa. Ya Allah, sakit. Ngangkat sakit, megang sakit. Sholat juga begini. Ya Allah, betapa nikmatnya tangan bisa bergerak. Berapa banyak yang tidak bisa bergerak. Jarang kita mensyukuri. Nih duduk begini, jarang yang ketika duduk alhamdulillah, jarang. Kecuali yang sembuh bisul di pantatnya, ya kan? Ini serius. Minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, di sini dekat ke masjid alhamdulillah, assalamualaikum alhamdulillah, ada yang mendoakan. Benar? Orang mengucapkan salam itu doa, jawab. Tapi alhamdulillah. Kalau terus-terusan alhamdulillah, alhamdulillah. Allah lihat kita bersyukur, Allah mendengar kita mengucap namanya. Udah beda. Makanya supaya alhamdulillah terus, jangan lihat ke atas. Maksudnya bukan lihat begini. Jangan lihat yang lebih baik ke bawah aja. Maksudnya lihat kepada yang nikmatnya lebih sedikit dari kita. Kalau tidak punya mobil, kalau mobilnya misalkan kurang baru, lihat mobil yang
sudah uzur. Nggak punya mobil, lihat yang punya sepeda. Kita naik motor, lihat sepeda, bersyukur. Kita punya sepeda, lihat yang jalan kaki, untung kita punya sepeda. Lihat yang jalan kaki, lihat yang pakai tongkat. Makin kita banyak melihat ke bawah, kita mensyukuri yang ada, bukan mensyukuri orang lain yang menderita. Jalan-jalan, lihat pameran mobil, hakul yakin mobil kita jadi butut. Benar? Jalan-jalan lihat HP baru, tahu nggak apa yang paling nyebelin? Itu yang dipegang. Saya waktu itu gaul dengan yang tinggi besar, saya jadi kecil, tapi gaul dengan anak-anak TK. Menarik kemarin, udah diceritakan belum? Sudah. Tadi pagi udah mikir ini 63 tahun, tiba-tiba ada ibu-ibu sudah sepuh. Saya usia 38, maksudnya 83. Pergi dari Bekasi ke sini saya naik bis sendiri, Bu, sendiri. Semangat terus, belajar terus cari ilmu. Yang tadinya udah merasa 63 udah nih, udah seusia Rasul. Lihat yang 83 jadi asa muda. Beda 20. Ibu, suami di mana? Suami saya sudah meninggal waktu usia 63. Baru juga gembira sebentar. Suaminya mah udah meninggal. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mau bahagia? Udah, syukuri yang ada, udah nggak usah ribet. Kontrakan saya 4 kali 6 12 ya. Jangan sibuk memikirkan yang 10 kali 10. Jadi nggak syukuri. Beneran hadirin, Allah tahu orang yang puas dengan pemberian Allah. Wah, kalau kita puas dengan yang ada, kapan kita bisa berkembang? Gak usah rewel, udah janji Allah kita bakal ditambah. Boleh punya keinginan, boleh, tapi jangan lupa mensyukuri yang ada. Jangan karena kita punya keinginan punya kontrakan lebih besar, kendaraan yang lebih baik, yang ada malah dihina. Yang ada itu Allah yang nyiapkan. Kalau udah nikah itu jodohnya, nggak usah lihat, wah teman saya diam, itu jodoh orang lain. Saudara lihat yang lain. Oh, ada seorang lelaki bicara begini ke seorang Ustadz, kenapa ya saya, ini bukan saya yang itu ya, yang konsultasi, ini bisa dipotong nanti bahaya. Gimana ceritanya supaya nggak dipotong ya Ustadz? Gimana nih, kata beliau, ya langsung dipotong-potong oleh saya. Kok ke istri itu kurang nepsong katanya. Kenapa memang istrinya? Apakah istrinya budug atau full ekstrim? Oh enggak, full perawatan, kinclong. Atau misalkan kurang ingatan atau punya berkepribadian ganda? Enggak, bagus, pintar. Tapi kenapa kok kurang greget? Terus kata Ustadz tuh begini, oh berarti saudara tidak jaga pandangan, sering melihat wanita yang tidak halal. Loh, kok Ustadz tahu? Tahu kenapa? Kalau mata sering lihat yang tidak halal baginya, maka yang halal tidak akan menarik baginya. Maunya yang haram aja. Mikir semua ya. Jadi gimana? Syukuri yang ada. Tapi jangan pakai tapi. Memang itu yang harus disyukuri. Saya tuh maunya istri saya tuh solehah, hafizoh, akhlakul karimah,
perilakunya indah. Udah tahu jawabannya? Yang itu kan nggak mau sama saudara, ya udah enak aja, sudah syukuri yang ada. Ini serius hadirin, terlepas dari apa yang Allah takdirkan ya. Yang menguasai takdir itu Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bab jodoh, syukuri yang ada. Oh kalau gitu kalau saya mensyukuri yang ada berarti ditambah dong. Sok we akal-akalan hadirin. Gini ya, ditambah nikmat tuh begini. Kalau misalkan kita tenang dan kita bersyukur, ditambah ketenangannya. Kita bisa baca Quran dan bersyukur, ditambah Qurannya. Kita punya anak dan kita bersyukur, nanti disoleh-solehkan anak-anaknya. Begitu, ditambah dari nikmat yang ada dengan nikmat-nikmat lainnya. Makanya nggak usah takut lah. Rezeki besok, rezeki lusa, bagaimana nanti? Sekarang syukur atau tidak. Nah, di antara kunci syukur berterima kasih. Ini yang kelewat. Maaf ya, saya belum cari lagi cerita baru tentang berterima kasih. Bang, pinjam motor, mau ngantar anak dulu nih ke puskesmas, penting. Ya silakan, nanti bang habis duhur dipulangin. Ternyata sampai besok nggak dipulangin, baru pagi-paginya dipulangin. Motor nyender di pagar dalam keadaan kotor, bensin habis, ban kempes, spion copot, jok hilang. Tebak mau minjemin lagi enggak Pak? Jujur, jangan langsung soleh Pak, yang asli dulu kan. Pak Goni mau minjemin lagi? Kapok tidak? Kapok. Bandingkan begini, Pak Goni saya pinjam motor, silakan. Janji pada duhur, sebelum duhur udah dipulangin. Pas dilihat, kenapa nih silau? Ternyata baru dimasukin ke salon motor, mengkilat, dipoles. Diam-diam ngecek bensin karena tadi baru 1/4. Ya Allah, full tank. Dicuci motor, bensin full tank, ban digenti. Mau ngomong apa? Jujur, jujur. Saya tahu omongannya. Jangan suka ragu-ragu, sing sering. Benar, sederhana sekali, sederhana sekali. Dulu ingat, zaman dulu di masjid ini ada seseorang pinjam vakum cleaner sebentar, seminggu nggak dipulangkan. Giliran mau pinjam lagi, nanti nggak dipinjam, nggak dibalikin lagi kayak waktu itu. Giliran diambil juga kotor, sampahnya banyak di dalam. Wajar tidak ditambah nikmatnya karena kufur nikmat, tidak terima kasih. Bagaimana sekarang kita cara berterima kasih? Satu, kita harus yakin yang memberi rizki itu, nikmat itu Allah, dan ada jalan dari Allah. Jadi kita harus punya keyakinan itu. Ini nikmat dari Allah dan Allah lewatkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan langsung ingat ke orangnya, tapi ingat nikmat apapun bentuknya, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Tapi lewat siapa? Jadi kita harus yakin, oh beliau ini pilihan Allah, jadi jalan ke saya. Ibu, bapak jadi jalan. Terlepas bagaimana keadaan ibu bapaknya, nyatanya adalah kita tercipta
oleh Allah lewat ibu bapak. Ada yang Islam, ada yang belum Islam, ada yang sudah baik, ada yang belum baik, ada yang sudah sangat soleh, ada yang baru setengah soleh, ada yang baru tobat, ada yang dipenjara orang tuanya, ada yang pisah. Itu garis yang harus kita terima dengan ridho. Bukan itu coupling kita, itu coupling orang tua. Coupling kita adalah berterima kasih. Apakah kita berterima kasih kepada orang tua karena orang tua baik ke kita? Kenapa diam? Apakah kita berbakti kepada orang tua karena orang tua baik ke kita? Bukan. Kita berbuat baik kepada orang tua karena perintah Allah. Tadi anis kudli wali walidaik. Jadi perintah Allah. Jadi terlepas, tapi orang tua saya nggak berterima kasih atas kebaikan saya, itu bukan urusan kita. Itu urusan orang tua dengan Allah. Kita berbuat baik bukan supaya orang tua baik ke kita. Kita berbuat baik bukan karena orang tua sudah baik ke kita. Kita berbuat baik bukan agar kita dikasih warisan. Jelek banget. Kita berbuat baik karena Allah menyuruh. Tadi Luqman 14, perintah Allah. Dan harus ikhlas, baru jadi itu syukur. Karena ada yang baik tapi supaya dibaikin lagi, kita baik supaya dikasih duit, dikasih aset, itu belum termasuk baik karena Allah. Ini penting. Jadi kita jangan terpengaruh oleh keadaan orang tua. Kita tetap saja baik. Mudah-mudahan keikhlasan kita lah nanti hadiahnya orang tua dibalikan hatinya oleh Allah, jadi lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Begitu. Jelas tidak ini? Ini penting. Kalau ini tidak berhasil, karena kita kan berbuat baik ke orang tua, karena syariatnya kita diciptakan Allah lewat orang tua dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Belum tentu orang tuanya juga sesuai dengan harapan, tidak ada masalah. Terus saja berbuat baik. Seperti apa? Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Atau seperti apa? Gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Tapi gula tidak iri. Martabak manis, manis martabak karena gula loh. Tapi tidak disebut sama sekali si gula teh. Tapi giliran martabak telur, telur disebut. Giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah. Tapi gula tidak dendam. Dia tetap manis, benar? Sugan jadi asam atau jadi pahit? Tidak, istiqomah. Berbuat baik kepada orang tua itu gerbang yang luar biasa. Tidak ada cerita orang bahagia dan sukses dalam keadaan berkah kecuali pasti ada bakti ke orang tua di sana. Dan tidak ada cerita orang bertubi-tubi dirundung kepahitan, kesusahan, kemalangan, kesengsaraan. Periksa. Salah satunya adalah tidak serius berbakti ke orang tua. Jadi berbakti ke orang tua itu benar-benar serius ini hadirin. Kalau ada di antara teman-teman rajin belajar agama, rajin ngaji, rajin sholat, tahajud, sedekah, tapi jarang mendoakan orang tua, nah udah ciri nih. Dipertanyakan tuh kesolehannya, karena paketnya juga berbakti ke orang tua, bersyukur ke Allah, berterima kasih ke orang tua.